Baik, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan mengadakan presentasi sektor publik. Tentang apa yang kita presentasikan adalah kami dari kelompok 3. Berikut langsung kami izin share screen ya. Selamat malam. Baik, kali ini kita langsung mulai saja. Kami dari kelompok 3, presentasi kami mengenai audit sektor publik. Baiklah, untuk pertama-tama kami perkenalkan dulu. Kelompok 3 ada 4 personil, diantaranya ada Karina Diah Pahlupi, kemudian ada Elisa Natalia Rosita, ada Dewi Mei Velanti, dan yang terakhir adalah Francisca Audini Sugianto. Untuk mempersingkat waktu, bagaimana kalau langsung saja kita mulai presentasinya ya? Baik, untuk yang pertama adalah pengertian dari pemeriksaan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 1 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, ini ada 3 dasar hukumnya, antara lain yang pertama, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Yang ketiga adalah Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN. Untuk ruang lingkupnya sendiri itu ada 3 pemeriksaan. Yang pertama adalah pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Kemudian untuk survei pendahuluan, ya kali ini akan disampaikan oleh Francisca Audini Sugianto. Kepada yang bersangkutan kami persilakan. Survei pendahuluan berguna untuk memahami lebih baik mengenai tujuan, proses, risiko, dan pengendalian dari bagian atau fungsi yang diaudit. Tahapan survei pendahuluan. 1. Menyelidiki awal. Meliputi kegiatan review atas kertas kerja audit terdahulu, temuan audit sebelumnya yang relevan, bagan organisasi, dokumen permanen, dan dokumen lain yang dapat membantu auditor dalam memahami bagian atau fungsi yang diaudit. 2. Pertemuan terbuka dengan manajemen klien. Kegiatan tersebut bertujuan untuk 1. Menyampaikan informasi bagaimana audit akan dilakukan. 2. Mendapatkan jawaban dalam bentuk kerjasamanya. 3. Memperoleh informasi yang diperlakukan dalam pelaksanaan audit. 4. Membangun kredibilitas auditor. 3. Penelaan atas dokumen yang ada pada klien. Dalam hal ini, auditor harus mempelajari dokumen yang berdeskripsikan kebijakan dan prosedur yang sedang berjalan atau yang dilaksanakan. Bagan organisasi, bagan harus operasi, deskripsi, dan spesifikasi pekerjaan atau tugas, laporan kinerja, dan regulasi pemerintah yang relevan. 4. Observasi. A. Pengamatan lapangan yang diarahkan kepada fasilitas peralatan, pegawai dan operasi, atau kegiatan dilakukan secara singkat dan bersifat umum dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai objek yang diamati. B. Review atas kegiatan tertentu secara bertahap dari awal sampai akhir.
Bentuk observasi tersebut biasanya dilakukan pada operasi yang bersifat kompleks dan berguna untuk mengetahui secara komprehensif bagaimana program atau aktivitas dilaksanakan, manfaat atau guna dari setiap proses atau kegiatan. Hasil dari proses atau kegiatan dalam kerangka pencapaian tujuan organisasional, serta kekuatan dan kelemahan pengendalian. 5. Penyiapan bagan arus. Kegiatan tersebut merupakan langkah yang penting untuk mendeskripsikan klien secara komprehensif dalam bentuk analisis visual. 6. Review analisis. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan analisis rasio dan kecenderungan atas data keuangan dan membandingkan dengan data periode sebelumnya atau dengan rata-rata industri atau dengan kriteria lain yang relevan. 7. Membuat laporan atau risalah review. Laporan atau risalah review pendahuluan berisi mengenai informasi yang menunjukkan identifikasi. Baik, terima kasih untuk Mbak Francisca Udini Sugianto. Kemudian kita memasuki materi tentang informasi proses penganggaran. Berikut akan disampaikan oleh Karina Diapalupi. Karina Diapalupi, kami persilakan. Informasi proses penganggaran. Tujuan dari pengendalian anggaran adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa entitas telah A. Mencatat, memproses, dan meringkas transaksi-transaksi dengan benar yang memungkinkan penyajian laporan realisasi anggaran sesuai dengan peraturan pelaporan anggaran yang berlaku. B. Melaksanakan transaksi-transaksi sesuai dengan otoritas dalam anggaran. Pengendalian yang dievaluasi auditor berkenaan dengan pengendalian anggaran pada sistem akrual dalam hal 1. Pagu anggaran, appropriation. 2. Rencana kerja anggaran, apportionment. 3. Petunjuk pelaksanaan, allotment. 4. Komitmen. 5. Transaksi kewajiban, obligation. 6. Transaksi kewenangan belanja, expended authority. 7. Transaksi realisasi belanja, outlay. 8. Saldo kewajiban dan kewenangan belanja. 9. Saldo pagu anggaran. 10. Pencatatan penerimaan kas berkenaan dengan penutupan anggaran. Tanggung jawab manajemen entitas yang diperiksa. Manajemen entitas yang diperiksa bertanggung jawab untuk A. Mengelola keuangan negara secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Menyusun dan menyelenggarakan pengendalian internal yang efektif guna menjamin pencapaian tujuan sebagaimana mestinya, keselamatan atau keamanan, kekayaan yang dikelola, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perolehan dan pemeliharaan data atau informasi yang handal, dan mengungkapkan data atau informasi secara wajar. C. Menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan dan tanggung jawab. Menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara tepat waktu. D. Menindaklanjuti rekomendasi BPK, serta menciptakan dan memelihara suatu proses untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi yang dimaksud. H. Informasi kemungkinan terjadi kecurangan. Menurut Standar Pemeriksa Keuangan Negara (SPKN) BPK RI nomor 1 tahun 2007, ada dua jenis salah saji, yaitu kekeliruan atau errors dan kecurangan atau fraud. Kekeliruan adalah salah saji yang tidak disengaja, sedangkan kecurangan disengaja. Contoh kekeliruan adalah salah menghitung besarnya uang lembur yang dihitung berdasarkan jam lembur pegawai.
Standar pemeriksaan mengharuskan pemeriksa untuk melaporkan kecurangan dan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPK. Tipe salah saji kecurangan. Kecurangan dalam laporan keuangan dapat menyangkut tindakan seperti A. Manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan. B. Representasi yang salah dalam pelaporan keuangan atau penghilangan dari laporan keuangan atas peristiwa transaksi atau informasi yang signifikan. C. Kesalahan penerapan prinsip akuntansi secara sengaja yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan. Di bawah ini diilustrasikan 3 situasi di mana terjadi pencurian aset. Yang pertama, aset dicuri dan pencurian ini ditutupi dengan menaikkan aset. Sebagai contoh, kas yang berasal dari penagihan piutang dicuri dan piutang tidak dikreditkan. Hal ini menyebabkan salah saji tidak ditemukan. Yang kedua, aset dicuri dan pencurian ini ditutupi dengan menurunkan pendapatan atau menaikkan belanja. Sebagai contoh, kas dari pendapatan dicuri dan transaksi ini tidak dicatat. Hal ini menyebabkan salah saji tidak ditemukan. Dan yang ketiga, aset dicuri, tetapi salah saji ini ditemukan. Laporan keuangan dan laporan keuangan yang berkaitan menjelaskan salah saji ini. Baik, terima kasih Mbak Karina Diapalupi. Untuk prosedur analitis akan disampaikan oleh Mbak Dewi Mei Velianti. Kepada yang bersangkutan kami persilahkan. C. Prosedur analitis. Prosedur analitis 1. Memahami kegiatan entitas yang diaudit. Umumnya, auditor mempertimbangkan pengetahuan dan pengalaman tentang auditan orang atau instansi pemerintah yang diaudit oleh inspektorat, yang diperoleh di tahun sebelumnya sebagai titik tolak perencanaan audit tahun berjalan. 2. Menunjukkan kemungkinan salah saji. Perbedaan yang tidak diharapkan, fluktuasi yang tidak biasa, antara data keuangan tahun berjalan yang belum diaudit dengan data keuangan yang dijadikan pembanding dapat mengindikasikan adanya salah saji atau ketidakberesan akuntansi. 3. Mengurangi pengujian terinci. Jika prosedur analitis tidak mengungkapkan fluktuasi yang tidak biasa, maka implikasinya adalah adanya kemungkinan salah saji material yang diminimalisasikan. Beberapa langkah berikut untuk mencapai tujuan-tujuan prosedur analitis awal yaitu 1. Membandingkan angka-angka pada tahun berjalan dengan angka-angka pada tahun lalu, baik data keuangan maupun data kuantitatif non-keuangan. 2. Mengidentifikasi fluktuasi-fluktuasi atau kecenderungan-kecenderungan yang tidak biasa. 3. Mengevaluasi kemungkinan faktor-faktor penyebab terjadinya fluktuasi-fluktuasi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Dewi Mei Velianti. Terima kasih untuk teman-teman. Ini saya stop share dulu. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3, Karina Diapalupi, Elisa Natalia Rosita, Dewi Mei Velianti, dan Francisca Audini Sugianto mengucapkan selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Baik,
Akhir kata, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian kami untuk izin undur diri karena presentasi telah berakhir. Terima kasih teman-teman, semoga kita sehat selalu. Ya, terima kasih.